mobilitas sosial. Ada banyak yang nanti akan kita pelajarin dalam mobilitas sosial. Tapi hari ini kita akan mulai dulu dari kata arti dulu. Ada yang sudah pernah tahu arti kata mobilitas sosial itu apa? Ya, kita akan belajar bareng-bareng. Apa itu mobilitas sosial? Ya, ada banyak ilmuwan, ada banyak teori yang menyebutkan tentang arti mobilitas sosial. Kata mobilitas sosial itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mobilis yang berarti bergerak. Nah, ini salah satu ilmuwan sosiolog, yaitu William Kornblum, mengatakan bahwa mobilitas sosial ialah perpindahan individu ke individu, perpindahan keluarga ke keluarga, dan kelompok sosial serta satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Sehingga kalau dari kata mobilis yang berarti bergerak, maka di sini ada pergerakan. Ada pergerakan individu, ada pergerakan keluarga, ada pergerakan kelompok sosial. Nah, dalam mobilitas sosial itu ada berbagai macam bentuk. Ya, ada berbagai macam bentuk. Sekarang kita akan bahas bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, apa bentuknya? Ada berbagai macam dasar dari mobilitas sosial. Ada mobilitas sosial yang dilihat berdasarkan dari tipenya. Ada tipe yang vertikal, ada tipe yang horizontal, ada tipe yang geografis. Nah, apa artinya dari masing-masing tipe dari bentuk mobilitas sosial tersebut? Kita mulai dengan yang vertikal dulu. Apa itu bentuk mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal itu adalah perpindahan dari status pada lapisan yang berbeda atau yang tidak sederajat. Vertikal itu adalah naik turun, ya. Maka dalam mobilitas sosial yang vertikal ada yang mobilitasnya bergeraknya naik, tetapi juga ada yang bergeraknya turun. Pergerakan yang vertikal naik itu yang dinamakan dengan social climbing mobility. Contohnya apa? Contohnya misalkan dulu misalkan angkatan atau akademi militer gitu ya. Dari pendidikan dulu, pendidikan militer, kemudian setelah lulus menjadi perwira, kemudian berikutnya dia naik menjadi panglimanya. Nah, berarti di situ ada vertikal naik. Ya, tetapi ada yang vertikal turun. Dari yang awalnya di atas kemudian bisa mengalami turun. Misalkan pengusaha yang dulunya kaya raya pada awalnya sangat sukses, tetapi karena faktor yang menjadikan bangkrut. Nah, berarti di situ ada vertikal yang turun, mobilitas pergerakan yang turun. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua adalah horizontal. Tipe mobilitas yang horizontal itu adalah perubahan yang terjadi pada lapisan masyarakat yang sama, yang sederajat, ya, sejajar, sama. Contoh misalkan si A, ya, si A, Pak Guru A misalkan, Pak Guru A mengajar di SMP A. Tapi suatu saat kemudian Pak Guru A tadi yang mengajar di tempat SMP A diminta untuk mengajar di SMP B. Nah, di situ kan sederajat, sama SMP, sama-sama SMP, tetapi di tempat yang berbeda. Berarti di situ lapisannya sama atau sederajat. Ya, mengajar sama-sama di SMP. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe mobilitas sosial geografis.
Apa artinya mobilitas sosial yang geografis? Mobilitas sosial yang geografis itu adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain. Contoh misalkan terjadi urbanisasi. Masih ingat urbanisasi? Urbanisasi itu adalah perpindahan dari desa ke kota. Ada perpindahan di situ. Ya, transmigrasi dari satu pulau ke pulau yang lain dalam satu negara. Pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. Itu tipe dari mobilitas sosial secara geografis. Itu tipe bentuk mobilitas yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua dari mobilitas sosial adalah berdasarkan pada ruang lingkup atau generasinya. Maka kalau dilihat dari ruang lingkup atau generasinya, ada mobilitas sosial yang intragenerasi dan ada yang antar generasi. Apa artinya mobilitas sosial yang intragenerasi? Intragenerasi itu artinya adalah mobilitas yang terjadi dalam satu generasi, ya, satu generasi. Contoh misalkan dalam satu generasi itu dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga, contoh misalkan anak, ya, anak mungkin bisa lebih dari satu, berarti misalkan dua. Berarti kalau dua ada kakak, ada adik. Nah, dalam satu generasi, intragenerasi ini bisa terjadi intragenerasi yang vertikal turun, tetapi juga bisa vertikal naik. Ya, misalkan kakaknya dokter, adiknya guru. Nah, ini kan bisa disebut dengan intragenerasi turun. Kenapa? Karena kakaknya dokter, pandangannya dokter itu kedudukannya lebih tinggi, sedangkan adiknya menjadi guru, pandangan di masyarakat guru itu posisinya lebih di bawah dari dokter. Itu intragenerasi dalam satu generasi. Kemudian yang kedua, mobilitas sosial antar generasi. Apa artinya antar generasi? Antar generasi itu berarti terjadi pada dua generasi atau lebih. Dua generasi atau lebih. Contoh misalkan, ayahnya dokter, anaknya juga dokter. Nah, di situ sama-sama dokter. Berarti ada mobilitas antar generasi yang horizontal. Tetapi ayah dan anak berarti sudah berbeda generasinya. Ya. Karena ayahnya kemudian anaknya. Berarti di situ sudah antar generasi. Oke. Itu dulu untuk pembahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang mobilitas sosial bagian 1. Kita akan lanjutkan nanti pada bagian yang kedua.